Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 6. Kenapa? Apa kau nggak mau? Tanya Dara. Dia bisa melihat ekspresi Elang, yang justru terlihat tak bersemangat. Bukan begitu. Hanya saja, sekarang suasana hatiku sedang buruk, ungkap Elang. Kenapa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Ceritakan saja padaku, kata Dara yang langsung merasa cemas. Hanya masalah di sekolah, aku hanya butuh menenangkan diri sejenak. Dan aku tahu, kalau kau adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkanku. Elang mendudukkan Dara ke atas karpet, kemudian barulah dia telentang ke pangkuan gadis itu. Senyuman perlahan merekah di wajah Dara. Elang lantas segera membalas senyumannya, mereka saling menatap lekat. Sebelum kita melakukannya, boleh aku tanya, kenapa kau tiba-tiba merasa sudah siap? Tanya Elang penasaran. Entahlah. Mungkin karena perasaan sayangku padamu semakin kuat, sahut Dara sembari membelai kepala Elang. Semakin kuat? Yang benar? Tanggap Elang. Iya, beneran. Makanya aku udah merasa siap, ungkap Dara bersungguh-sungguh. Elang merasa terenyuh mendengar pengakuan Dara. Alhasil, suasana hati buruknya perlahan sirna. Rasa cinta yang dirasakan Elang, otomatis ingin dirinya wujudkan dengan sentuhan nikmat. By the way, kita nggak bicarain masalah tadi malam? Kau nggak penasaran dengan keluargaku? Imbuh Dara. Elang menegakkan dirinya, ia lalu memegang tengkuk Dara. Kita bisa bicarakan itu nanti, ujarnya. Elang langsung memagut Dara, untuk memulai semuanya. Sambil melakukan itu, tangannya perlahan bergerilya. Elang menyasar ke inti kembar secara bergantian. Jamuan dari Elang membuat Dara merasakan gairah. Gadis itu pun memagut Elang lebih intens. Parahnya, tangan lentik Dara berani bergerilya di inti Elang. Dengan pelan, Elang tuntun Dara pindah ke atas ranjang. Dia memposisikan diri di atas Dara. Kini Elang lebih bebas beraksi, ia menggarap semuanya. Enak ya, Ra? Tanya Elang. Iya. Jawab Dara sembari memegang wajah Elang. Lelaki itu tersenyum nakal, lalu perlahan bergerak turun lebih ke bawah. Kau mau kemana? Tanya Dara yang tak mengerti. Dahinya berkerut, saat melihat Elang membuka lebih lebar kedua kakinya. Kau. Ucapan Dara langsung terpotong, karena sekarang dirinya bisa merasakan Elang sedang melandaikan pintu pendakian menuju puncak. Desahan Dara semakin tak terhenti, ketika keindahan puncak semakin menghampiri dirinya. Hingga akhirnya, dia merasakan kenikmatan di puncak untuk pertama kalinya. Elang kembali memposisikan dirinya ke atas Dara, siap memimpin pendakian sesungguhnya. Dia menatap gadis itu. Bagaimana kalau aku sudah tak perjaka? Apa kau akan tetap menyerahkan kegadisanmu? Tanya Elang. Mata Dara terbelalak. Buru-buru dia mendorong Elang, dan merubah posisi menjadi duduk. Dara segera menutupi tubuhnya dengan selimut. Apa kau sudah tak perjaka? Dengan siapa kau melakukannya? Dan kenapa baru sekarang kau memberitahu? Cecar Dara, menatap Elang dengan rasa kesal. Maaf. Aku kira ini tidak penting bagimu, tanggap Elang. Aku bilang, dengan siapa kau melakukannya? Geram Dara. Elang mendengus kasar sambil membuang muka sejenak. Dia berkata, dengan wanita yang lebih tua dariku, dan itu terjadi sebelum aku bertemu denganmu. Seharusnya kau beritahu sejak awal. Jika kau melakukannya, aku sekarang tidak akan jatuh cinta begini kepadamu. Balas Dara. Ra, Elang berusaha menenangkan Dara, dengan memegangi pundak gadis itu. Akan tetapi, Dara langsung menepisnya begitu saja. Cukup. Dara bergegas masuk ke kamar mandi, ia tak lupa membawa pakaiannya sebelum masuk ke sana. Menyaksikan sikap Dara barusan, Elang hanya bisa mendengus kecewa, ia pun segera mengenakan celananya. Kau sebaiknya pergi dari sini, El. Pekik Dara dari dalam kamar mandi. Apa itu artinya kau memutuskanku? Elang memastikan. Aku bilang pergi.
Teriak Dara, yang langsung membuat Elang langsung mengenakan seluruh pakaian yang tersisa. Selanjutnya, pemuda itu segera beranjak dari kamar Kostan. Dasar cewek, sulit dimengerti. Kalau begitu, cari saja perjaka di luar sana yang sepertiku. Gak bakalan ada. Gerutu Elang, sembari menuruni tangga dengan langkah cepat. Itu dia lakukan, karena merasa malu dengan si Jagur yang masih berdiri mengikutinya. Elang terpaksa pergi ke kamar mandi umum di Kostan, untuk menuntaskan masalahnya tersebut. Saat tiba-tiba berbelok, Elang tak sengaja menabrak seorang cewek. Ulahnya membuat buku yang dipegang cewek itu jatuh. Sorry. Elang bergegas mengambilkan buku tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Lalu dia serahkan buku itu pada cewek yang ditabraknya tadi. Butuh bantuan? Sepertinya kau sedang kena emergency terong? Tanya cewek tersebut, lalu terkekeh geli. Hah? Elang bingung dengan pertanyaan cewek itu. Ia yang sejak tadi tidak sempat menatap wajah sang cewek, akhirnya menatapnya. Dia melihat arah tatapan cewek tersebut tertuju ke arah bawah. Terlihat jelas dari dalam sana ada sesuatu yang mencuat. Sekarang Elang mengerti maksud pertanyaan cewek itu. Dia segera memperhatikan cewek berambut pendek sebahu tersebut. Pupil mata Elang membesar. Saat sadar, kalau cewek di hadapannya juga berseragam putih abu-abu seperti dirinya. Bahkan lambang di seragamnya, menuliskan nama sekolah yang sama dengan Elang. Berani sekali kau, berucap begitu dengan cowok yang gak dikenal. Gak peduli kalau kita berada di sekolah yang sama sekalipun, tukas Elang. Cewek itu tersenyum singkat. Kau mungkin tak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Ungkapnya. Dia mendekati Elang sampai membuat cowok itu tersudut ke dinding. Aku selalu memandangimu dari jauh dan mengagumimu dalam diam. Aku juga tahu, kalau kau sering ke sini hanya untuk menemui pacarmu, ujar cewek tersebut. Ia mendekati telinga Elang dan berbisik, aku tahu banyak tentangmu, El. Perlahan tangan cewek misterius itu meremas gagang pintu. Sial. Elang langsung menarik tangan si cewek berambut pendek sebahu. Dia bawa cewek tersebut masuk ke kamar mandi. Setelah masuk, Elang tak lupa menutup pintu. Dia segera mendorong cewek berambut pendek sebahu itu, untuk duduk berlutut di depannya. Namun saat sedang enak-enaknya, si cewek berambut pendek itu berhenti. Namaku Canda. Ungkapnya seraya melepas seluruh pakaiannya. Pantas hidupmu penuh canda, komentar Elang. Dia yang paham mau cewek itu, segera mengajaknya mendaki. Canda mengerang nyaring, saat pendakian dimulai. Ia meringiskan wajah, yang menandakan bahwa dirinya kesakitan. Waduh, kau masih gadis? Timpal Elang tak percaya. Mengingat, tadi Canda bersikap seperti cewek nakal. Iya. Teruskan aja, Canda menjawab di sela-sela lenguhannya. Elang sebenarnya merasa bersalah, sudah mengambil kegadisan Canda. Akan tetapi, sepertinya cewek tersebut sangat menginginkan dirinya. Selain itu, Elang juga membutuhkan Canda untuk melampiaskan hasratnya. Lagi pula semuanya sudah terlanjur terjadi. Canda yang tadinya kesakitan, lama-kelamaan mulai merasakan kenikmatan. Hingga dia bisa merasakan sampai di puncak bersamaan dengan Elang. Setelah saling terpuaskan dengan keindahan puncak, Elang dan Canda segera mengenakan pakaian mereka masing-masing. Canda terlihat mengambil buku, yang sebelumnya dia letakkan ke bak mandi. Namun karena ceroboh, buku itu jatuh ke lantai dalam keadaan terbuka. Elang melihat isi buku yang dijatuhkan Canda. Di sana, dia bisa melihat tulisan tangan cewek tersebut. Sontak Elang langsung teringat, dengan surat misterius yang menerornya di sekolah hari ini. Buru-buru Elang rebut buku milik Canda. Kemudian, dia bandingkan tulisan tangan cewek itu, dengan surat misterius yang terakhir kali didapatkan dari dalam helm. Kau benar, itu aku, ucap Canda. Dia mengaku lebih dulu, sebelum Elang sempat bertanya padanya. Kenapa kau lakukan itu? Timpal Elang yang merasa tak habis pikir. Canda tersenyum simpul. Karena aku penggemar beratmu, El. Aku bahkan tetap mengagumi, walau sudah mengetahui pekerjaan rahasiamu, ungkapnya. Apa-apaan itu? Elang tergelak.
Dia tak percaya kalau dirinya memiliki penggemar. Apalagi sampai ke ranah penggemar berat. Kau tak percaya? Ayo ikut aku. Canda meraih tangan Elang. Dia bawa cowok itu memasuki kamar kostannya. Elang ikut saja. Dia menganggap itu sebagai balasan atas ketersediaan Canda yang mau menjadi pelampiasan hasratnya. Masuklah Elang ke kamar Canda. Atensinya langsung tertuju ke arah dinding yang ada di dekat jendela. Di bagian dinding itu, ada banyak sekali foto Elang yang diambil secara candid, alias tanpa sepengetahuan cowok tersebut. Pupil mata Elang membesar. Dia perlahan mendekati dinding yang dipenuhi berbagai fotonya itu. Di sana Elang bisa menemukan foto saat dirinya makan, belajar, mengendarai motor, bahkan melepas pakaian. Ini. Dari mana kau dapat fotoku tanpa baju ini? Tanya Elang. Oh. Itu waktu kau ganti pakaian olahraga, sahut Canda. Mata Elang mendelik, tapi bagaimana kau mengambilnya? Aku selalu mengganti pakaian di tempat tertutup dan tanpa ada orang yang melihat, terutama cewek. Jelasnya. Aku nggak sengaja saat itu. Aku ambil fotonya dari jendela, balas Canda. Apa yang kau lakukan ini namanya pelanggaran privasi. Kau menguntitku. Geram Elang. Sungguh, dia menyesal sekali sudah menyentuh cewek mengerikan seperti Canda. Aku punya sesuatu hal yang lebih besar dari foto-foto itu, El. Canda tampak bersemangat. Namun semangatnya itu justru membuat Elang semakin terancam. Canda mengambil ponselnya, dia mencari sesuatu di sana. Sampai akhirnya, sebuah video dirinya tunjukkan pada Elang. Mata Elang membulat sempurna. Jantungnya mengejut bak tersambar petir di siang bolong. Bagaimana tidak? Video yang diperlihatkan Canda adalah saat Elang bermesraan dengan Bu Fiona. Dan ini tidak satu video saja. Aku. Cukup. Elang berusaha mengambil ponsel Canda. Dia ingin langsung melenyapkan semua jejak keburukannya di ponsel tersebut. Buru-buru Elang hapus video yang berkaitan dengan dirinya. Canda tertawa geli melihat kepanikan Elang. Kau tidak perlu repot menghapusnya, karena aku sudah punya banyak duplikatnya di laptop dan harddiskku, ucapnya. Elang dibuat semakin geram. Ia hempaskan ponsel Canda ke ranjang, lalu dirinya pegangi kedua tangan cewek itu. Apa maumu dariku, hah? Timpal Elang. Jadilah milikku. Aku janji akan merahasiakan semua ini, kata Canda. Kau repot-repot melakukan semua ini hanya untuk itu? Menyedihkan sekali, tanggap Elang. Aku miskin, selain itu wajahku tidak secantik Dara ataupun Bu Fiona. Tanpa dua hal itu, aku tak bisa menyentuhmu. Jadi yang hanya bisa aku lakukan adalah mengagumimu dari jauh. Sampai akhirnya, kekaguman itu lama-kelamaan membuatku semakin ingin tahu terus tentangmu. Dan kemarin, aku baru saja kepikiran untuk menerormu dengan surat. Aku tak menyangka semua itu berjalan sangat mulus, Canda bercerita panjang lebar. Kau sudah mendapatkan yang kau mau tadi kan? Bukankah itu sudah cukup? Tukas Elang. Dia mencoba melakukan negosiasi. Tentu saja tidak. Aku ingin seperti Bu Fiona, memilikimu kapan saja aku mau. Sahut Canda. Elang memutar bola mata kesal, sepertinya dia tak bisa mengajak Canda negosiasi. Aku heran dengan cewek sepertimu, kenapa kau tidak fokus belajar dan menjaga dirimu baik-baik? Melakukan semua ini hanya membuang waktu. Dan aku tak mau menjadi orang yang membuatmu membuang waktu. Kata Elang. Lalu kau? Bukankah kau mengerjakan hal yang membuang waktumu? Balas Canda. Aku melakukannya untuk bertahan hidup. Aku juga melakukannya untuk bertahan hidup. Memilikimu adalah kepuasan tersendiri bagiku, itu membuatku sangat bahagia. Tegas Canda, ia serius dengan perkataannya. Elang menghela nafas panjang, sambil mengusap kepala berulang kali. Ia lalu duduk ke kursi depan meja rias. Elang mengingat dua pelanggan rutin yang harus dirinya layani, yaitu Bu Fiona dan Yolanda. Belum lagi para pelanggan lain, yang akan memesannya di waktu tak menentu. Sekarang dia harus menambahkan Canda ke dalam daftar tersebut.
Kau tidak perlu cemas, kau bisa melakukan apapun saat bersamaku dan itu tidak harus kenikmatan. Canda duduk ke sebelah Elang dan berbicara baik-baik. Mata Elang langsung mendelik, benarkah itu? Tanyanya memastikan. Ya, tergantung moodku sih. Kalau aku lagi mau, kau juga harus mau, tanggap Canda. Nih cewek benar-benar sinting. Aku harus cari cara buat nyingkirin dia, batin Elang. Ya sudah kalau begitu. Aku mau pulang, pamit Elang sambil berdiri. Namun tangannya dengan cepat dipegang oleh Canda. Apalagi? Geram Elang. Minta nomormu, kata Canda seraya menyodorkan ponselnya. Ia merekahkan senyuman manis. Dengan terpaksa, Elang memberikan nomornya pada Canda. Setelah itu, barulah dia pergi. Elang melajukan motornya. Di sepanjang perjalanan, dia memikirkan cara untuk lepas dari Canda. Elang akhirnya memilih pergi menemui Rilly. Perempuan itu memang sudah seperti keluarga baginya. Rilly juga seringkali memberikan solusi atas masalah yang pernah dihadapi Elang. Pintu segera dibuka oleh Rilly setelah Elang 3 kali memencet bel. Penampilan perempuan itu tampak acak-acakan, terutama rambutnya. Rilly terlihat hanya mengenakan dress malam bertali spaghetti. Sepertinya, dia tak mengenakan apapun dari balik dress itu. Elang bisa melihat jelas si kembar nongol di baliknya. Masuklah, kata Rilly. Apa kedatanganku mengganggu? Tanya Elang sambil melangkah masuk. Dia kaget, tatkala melihat Leo ada di apartemen Rilly. Cowok itu tampak bergegas mengenakan pakaiannya. Beritahu aku, ada masalah apa lagi kali ini? Tanya Rilly sambil duduk ke sofa. Elang segera ikut duduk ke sofa. Ada apa ini? Sepertinya kau tidak akan mengakhiri pekerjaanmu kan, Leo? Tukasnya. Leo terkekeh malu. Hehe. Sepertinya begitu, sahutnya sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Elang tersenyum sambil menggelengkan kepala, kemudian perlahan dia lirik Rilly. Dirinya tentu tahu apa yang sudah perempuan tersebut lakukan bersama Leo. Kenapa kau menatapku begitu? Kau pun pernah melakukannya dulu, tukas Rilly. Benarkah? Leo tampak kaget. Bersambung.